yang sini dulu boleh Pak? Sini dulu aja, nanti baru kita geser ke sana. Dua penanya ini dulu, nanti kita rangkum poinnya ya Pak Rio, Bu Nurul, nanti untuk diminta ditanggapan. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya Agus Mawan dari Kumpulan Inisiatif. Saya mungkin langsung ke bab 7 tentang kualifikasi hakim pasal 41 poin 2. Jadi ini kan sebenarnya kasusnya ketika tidak ada hakim yang kualifikasinya pas ya, yang belum tidak ada yang belum ikut pelatihan, pasal 41 kepala pengadilan menunjuk berdasarkan senioritas gitu ya. Saya sih sedang membayangkan gitu ya. Saya dari Bandung. Saya pikir jarak dari Bandung ke Kabupaten Bandung ada PN Bandung dan ada PN Balai Bandung itu sudah sangat dekat, sehingga saya mengusulkan satu klausul gitu ya, sebelum ketua pengadilan tinggi menunjuk, maka kemudian alangkah lebih baik dia menghadirkan dulu hakim yang memang sudah terlatih dari pengadilan yang paling dekat. Ya misalkan dan kasusnya biasanya di Kota Bandung, tapi ketika di Kota Bandung tidak ada, hadirkan dulu hakim yang sudah memenuhi kualifikasi, tapi dari pengadilan terdekat. Saya pikir secara teknis tidak sulit, apalagi Kota Bandung ke Kabupaten Bandung, saya pikir. Kecuali daerah-daerah terpencil dan terluar. Jadi memang usulannya sebelum ditunjuk langsung oleh ketua pengadilan, datangkan dulu hakim yang punya kualifikasi. Penting juga JBI ya, pentingnya juga untuk hakim harus mencegah atau menegur penasihat hukum, penuntut hukum dan lain, dan termasuk juga juru bahasa isyarat. Karena dalam pengalaman kami menjadi juru bahasa isyarat di peradilan, juru bahasa isyarat pun juga mendapatkan tekanan, dan pun juga kami sering dipepet terus untuk menggali informasi pada kami tanpa melibatkan kulinya itu sendiri. Jadi kami sering digali informasinya ke kami yang kami hanya sebatas juru bahasa isyarat saja, bukan sumber atau disabilitas tuli itu sendiri. Kemudian di pasal 27 ayat 2, pentingnya untuk saksi tuli tetap melakukan sumpah dalam bahasa asalnya, yaitu bahasa isyarat. Jadi bukan juru bahasa isyarat. Kebutuhan dan pemenuhan hak disabilitas mental. Di sana ada satu kejadian yang membuat teman saya, dia juga waktu itu didiagnosanya bipolar skizofrenia ya. Nah, waktu itu beliau karena si hakimnya terus judgement dan diskriminasi akan keberadaan dan kayak keluar konteks gitu. Jadi membuat dia ke-trigger dan relax. Itu dia sampai apa ya? Menjeduk-jedukkan kepala gitu kan di ruang sidang gitu. Nah, di situ terlihat bahwa tidak ada sama sekali kayak ruang tenang. Satu gitu, ruang tenang dan ketersediaan obat-obat ketika yang orang dengan gangguan mental itu relax gitu. Jadi mungkin itu satu, dan mengingat gangguan yang bersifat episodik gitu, maka sudah selayaknya mereka mendapatkan penanganan yang berbeda-beda. Mungkin dari kayak skizo, bipolar gitu kan, semuanya kan beda-beda ya. Jadi mungkin itu yang ditekankan, dan saya sih ini ingin menekankan bahwa untuk personal assessment kan itu ya, maksudnya self assessment tuh kayaknya butuh juga untuk lebih sama ahli juga ya, untuk pentingnya keterangan ahli membantu jaksa dan hakim mengambil keputusan agar tidak melanggar hak-hak dasar para penyandang disabilitas mental. Itu saja. Terima kasih. Yang terkait gitu ya dalam pelayanan atau proses peradilan bagi penyandang disabilitas di pengadilan ini memang sepertinya penting untuk diatur gitu ya. Karena dari yang disampaikan tadi
ternyata di lapangan ada juru bahasa isyarat itu yang ya seperti mendapatkan tekanan di dalam proses peradilan gitu. Dan mungkin ini nanti akan menjadi bahan diskusi untuk masuk muatan materi yang mengatur terkait dengan jaminan keamanan bagi apakah itu pendamping, apakah juru bahasa isyarat atau mungkin pihak-pihak yang terkait gitu ya di dalam proses layanan atau proses peradilan bagi penyandang disabilitas. Kemudian yang mulia tadi juga ada masukan kaitan dengan bab 7 yang mulia. Ini kita baru mengatur kualifikasi hakim gitu ya. Sementara kan untuk proses layanan administrasi ini mungkin sudah mulai dari MST yang ada di pasal 41. Mungkin juga perlu masukannya tadi kaitan dengan aparatur pengadilan kita dalam hal memberikan layanan administrasi perkara bagi penyandang disabilitas. Ini mungkin juga perlu dicantumkan di sini adalah mengutamakan aparatur pengadilan yang sudah mendapatkan pelatihan untuk pelayanan disabilitas yang mulia. Di samping di sini mengatur terkait dengan kualifikasi hakim yang mengadili perkara penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Ini mungkin menjadi masukan bagi kita. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Ibu. Ya soal sertifikasi. Nah, Mahkamah Agung itu lembaga sertifikasi. Tidak bisa mengatur berdua. Kecuali kementerian. Ya, kami ini mengatur suatu hal, suatu masalah. JBI harus menyatakan diri sebagai saksi. Jadi kita harus mengaku sebagai keluarga atau saksi pelajar agar bisa bertugas sebagai juru bahasa isyarat. Kemudian kami selalu ditanyakan untuk sertifikasi juru bahasa isyarat. Dan sampai saat ini memang belum ada LSP yang untuk juru bahasa isyarat. Jadi penting juga untuk pedoman JBI di peradilan dengan menggunakan surat tugas dari agensi juru bahasa isyarat ataupun dari organisasi tuli setempat. Kemudian untuk JBI tuli pun juga penting untuk diakui dalam upaya menjurubahasakan bahasa asal klien tuli. Karena sering sekali ketika kami melibatkan juru bahasa isyarat tuli, juru bahasa isyarat tuli itu tidak dianggap dan bahkan sempat ada yang diusir karena yang penting itu ada juru bahasa isyarat benar dan ada klien tulinya. Dan itu sangat tidak membantu dalam proses mendapatkan informasi atau menjurubahasakan. Kemudian dari posisi untuk juru bahasa isyarat kesulitan menjurubahasakan karena posisi yang membelakangi pimpinan sidang. Jadi kami sering diarahkan untuk di sebelah klien tulinya untuk bisa menjurubahasakan dalam persidangan. Sedangkan itu sangat-sangat ya dari sisi informasi atau dari penjuru bahasaan itu sangat tidak membantu kami menjuru bahasa isyaratkan dengan baik karena posisi kami yang tidak di depan klien tulinya itu sendiri. Dan kemudian itu pun juga ketika kami bertugas bersebelahan dengan klien tuli itu membuat kami posisi kami menjuru bahasakan tidak nyaman, dan kalaupun itu berlangsung dengan lama dapat mempengaruhi ke kesehatan kami. Dan kemudian dari proses penjurubahasaan, JBI sering bertugas mengulang alur kasus dari awal karena sebelumnya ditangani bukan juru bahasa isyarat yang masih dipahami sama masyarakat umum pun juga guru SLB atau saudara klien tuli atau keluarga klien tuli bisa menjadi juru bahasa isyarat. Sedangkan perlu diketahui juru bahasa isyarat tidak hanya memahami apa yang disampaikan oleh klien tuli itu sendiri, tapi bagaimana dia bisa menjuru bahasakan dengan tepat dan akurat dalam proses juru bahasa itu. Kemudian dari keamanan JBI yang seperti tadi disampaikan sudah, keamanan juru bahasa isyarat itu kurang terpenuhi karena dari pengalaman ketika bertugas sering ditekan untuk memberikan informasi tentang klien tuli tanpa melibatkan tuli yang bersangkutan. Bahkan hingga di luar pengadilan pun masih dipepet untuk menggali informasi kepada kami saja. Dan pentingnya peradilan menjamin JBI yang bertugas aman selama bertugas, dilindungi juga dari pelecehan dan intimidasi juga. Kemudian
dari info jadwal peradilan yang mepet untuk mencari juru bahasa isyarat dan berpengalaman dalam peradilan itu sangat sulit. Dan penting sekali memang untuk pelatihan juru bahasa isyarat yang berpengalaman atau profesional dalam peradilan. Mungkin itu dari yang disampaikan teman-teman juru bahasa isyarat dalam proses peradilan. Terima kasih. Terima kasih. Itu berkaitan sama diskusi publik rancangan perma ini. Nah, sebetulnya saya menyorot di pasal 39 dan 40 berkaitan dengan pasal 39 dan 40 ini berkaitan dengan pertimbangan hakim dan pelaksanaan putusan. Nah, yang ingin saya sampaikan, apakah memungkinkan bila hakim membubuhkan, gitu. Jadi ada kalimat berkaitan dengan hakim membubuhkan dalam amar putusannya, ya, seperti menetapkan perkara ini berkategorikan difabel, gitu, atau disabilitas, sehingga jelas posisinya bahwa perkara yang bersangkutan atau yang sedang dijalani ini arenanya berada dalam kategori aturan penyandang disabilitas. Nah itu sebetulnya yang ingin saya sorot, ingin saya fokuskan, karena ini merupakan bagian rekognisi, itu merupakan bagian jaminan bahwa proses persidangan itu berada dalam arena disabilitas atau tidak. Karena kalau hakimnya tidak menentukan dengan tegas sama putusannya di angka 1, ya, sehingga kita nggak tahu ini arenanya di mana. Bisa jadi mispersepsi bahwa yang pihak yang berada di persidangan ini menginginkan hak difabelnya itu terpenuhi, padahal perspektif hakimnya ini bukan kategori difabel. Sehingga supaya jelas di pasal 39 atau 40 yaitu itu dicantumkan bahwa hakim membubuhkan atau menuliskan bahwa dalam amar putusannya itu berkategorikan difabel atau bukan difabel. Nah, selanjutnya